Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nah, perkenalkan, nama saya Rifki Irawan. Dan saya Leni Fitria. Saya Reja Nugraha. Apa itu PJU? PJU adalah infrastruktur pelengkap jalan di malam hari. Dengan adanya PJU ini, para pejalan kaki, pengendara, dan pesepeda merasa terbantu dengan adanya lampu PJU ini. Ya, baik, selanjutnya dari fungsi PJU ya. Fungsi dasar PJU yaitu ada keamanan dan ekonomi. Nah, yang selanjutnya fungsi dari turunan PJU yaitu meningkatkan kekontrasan jalan umum. Yang kedua, sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. Oke, baik, yang ketiga, meningkatkan rasa aman dan memberikan keselamatan para pengguna jalan. Ya, baik, yang keempat itu mendukung keamanan suatu daerah. Baik, yang terakhir yaitu yang kelima, menambah nilai estetika dan keindahan pengguna jalan. Ada 6 aspek yang harus diperhatikan dalam pengadaan dan pemasangan PJU. Yang pertama, kuat rata-rata penerangan. Pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Daerah harus memperhatikan besarnya kuat penerangan berdasarkan pada kecepatan maksimal yang diizinkan. Yang kedua, yaitu distribusi cahaya. Distribusi cahaya merupakan perbandingan kuat penerangan pada bagian tengah lintasan. Perbandingannya tidak boleh lebih dari 3:1. Yang ketiga, pemasangan PJU harus menghasilkan cahaya yang tidak menyilaukan. Biasanya dipasang akrilik sebagai filter cahaya. Aspek yang keempat yaitu kemiringan PJU berkisar 5% hingga 15% derajat, sehingga arah pencahayaan tidak menyilaukan dan jatuh bayangan tepat. Aspek yang kelima yaitu harus perhatikan spesifikasi jenis lampunya. Dalam di lapangan itu, di jalan-jalan ada beberapa spesifikasi yang harus lampunya itu digunakan sesuai tempatnya, agar pencahayaan yang dikeluarkan tidak mengubah warna atau mensamarkan benda-benda yang diteranginya. Terakhir, aspek keenam yaitu dalam lingkungan yang berkabut harus menggunakan lampu sound atau lampu sound socks. Yang selanjutnya yaitu terdapat 5 klasifikasi kekuatan penerangan dalam PJU. Yang pertama, dalam jalan bebas. Jalan bebas di sini seperti jalan tol itu harus menggunakan penerangan lebih dari 20 lux. Dan yang kedua yaitu jalan utama. Jalan utama menggunakan penerangan 15 sampai 20 lux. Yang selanjutnya yang ketiga, jalan penghubung. Jalan penghubung ini percabangan dari jalan utama dengan kekuatan pencahayaan yaitu 7 sampai 10 lux. Yang keempat yaitu jalan kampung dengan kuat penerangan 3 sampai 5 lux, dan yang kelima yaitu jalan setapak dengan kuat penerangan 3 sampai 5 lux. Untuk jenis-jenis lampunya yaitu ada 4. Yang pertama adalah lampu HPLN, lampu kedua sonte,
lampu ketiga LPD, lampu ketiga HPL. Untuk lampu HPLN adalah jenis lampu tabung yang berjenis merkuri presisnya bertekanan tinggi. Oke guys, yang kedua yaitu lampu sonte naturum. Lampu sonte naturum ini adalah lampu tabung yang dapat dioperasi menggunakan balas reaktor autotrapo sehingga dapat bekerja. Dan untuk pemasangan dalam PJU harus menggunakan komponen ignitor sebagai pemicu. Jadi sonte naturum ini terdapat dua jenis tabung. Yang pertama dari dalam yaitu as dan dari luar yaitu bohlam. Tegangan 220 volt menjadi 0,5 kV ampere sehingga dapat beroperasi ketika dipasang di PJU. Yang ketiga yaitu lampu LPD. Lampu LPD adalah lampu induksi yang berefisiensi tinggi dan hemat energi. Lampu LPD ini adalah lampu yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu balas, komponen induksi, dan lampu. Untuk cara kerja lampu LPD ini yaitu dari elektron itu ditubuhkan dengan fluor di tabung lampu sehingga menghasilkan flux cahaya. Dan pemakaian lampu LPD ini umumnya yaitu 100 jam. Keunggulan dari lampu LPD ini yaitu 80 watt lampu LPD sama dengan 250 watt lampu merkuri. Keempat yaitu lampu neon dial. Lampu neon dial ini sering dipakai di perumahan ataupun industri. Keunggulan dari lampu neon dial ini yaitu mengeluarkan flux cahaya berwatt lebih tinggi dibandingkan lampu biasa sehingga lebih baik ketika digunakan di PJU. Terakhir yaitu tata letak lampu PJU. Tata letak lampu PJU dibedakan menjadi tiga klasifikasi. Yang pertama yaitu jalan satu arah dan satu arah yang biasa kita lalui disebutkan sebagai baret, niaga, dan lain-lain. Yang biasa penempatan PJU-nya itu di sebelah kiri semua dan sebelah kanan semua di tepi jalan. Yang kedua yaitu jalan dua arah yang biasa di jalan baru, jalan tol. Penempatan PJU-nya itu sering di pertengahan jalan atau antar ruas jalan. Yang terakhir yaitu yang ketiga persimpangan. Persimpangan di sini bukan di jalan tetapi di tempat-tempat yang umum yaitu di terminal, stasiun, dan lebih banyak lagi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.